komputer selaku Ketua LPPM. Yang terhormat Bapak Komarudin Tasdik, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku dosen pembimbing pengabdian pada masyarakat dari kelompok 6. Yang terhormat Ibu Devi Karsiti Nur Solihat, Sarjana Pendidikan, selaku pemateri pada hari ini. Yang terhormat kelompok Pancanawasena, kelompok 6 PPM STIM Jabar. Yang terhormat Teh Nur Hayati, selaku moderator. Perkenalkan, saya Regina Arifani sebagai MC pada acara webinar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini yang dilakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Kita akan mengikuti serangkaian acara webinar dengan tema pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat. Pada hari kemarin kita sudah mulai dengan judul pengembangan UMKM di masa pandemi. Lalu pada hari ini atau tepat pada hari Sabtu malam Minggu kita dengan judul pendidikan daring di masa pandemi. Lalu esok atau hari terakhir kita dengan judul peluang penghasilan blog. Baik, izinkan saya membacakan terlebih dahulu sesi webinar hari ini dengan topik yang akan dikaji dalam webinar ini, yaitu pendidikan daring di masa pandemi. Akan saya bacakan ketiga sesinya, yaitu yang pertama 15 menit perkenalan pemateri dan moderator, 30 menit sesi sharing satu arah dari pembicara. Peserta dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat selama pembicara memberikan materi. Sesi tanya jawab dilakukan setelah sesi sharing selesai. Lalu 20 menit terakhir kita akan ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Moderator akan memimpin sesi ini dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Saya akan menyampaikan rules atau tata tertib mengikuti webinar ini. Yang pertama, peserta dipersilakan untuk on cam serta rename akunnya menjadi nama spasi asal instansi. Contohnya, Regina Arifani spasi STIM Jabar. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau off mic ketika sesi sharing berlangsung. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir, maksudnya untuk hari ini dari awal sampai akhir ya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator kita, yaitu Teh Nur Hayati, kelahiran 15 April 2000. Saat ini kesibukan beliau adalah sebagai mahasiswa aktif semester 7, Wakil Ketua BEM STIM Jabar, Ketua Karang Taruna Daerah, Sekretaris Jenderal Karang Taruna Pusat Daerah yang masih aktif sampai saat ini. Baik, tanpa berlama langsung saja kepada Teh Nur Hayati dipersilahkan. Assalamualaikum. Terdengar suara saya? Oke, kita lanjut ya. Terima kasih banyak kepada Kak Regina. Beliau juga merupakan Ketua BEM STIM Jabar dan pada malam hari ini beliau selaku Master of Ceremony. Ya. Oke. Halo, selamat malam. Saya Nur Hayati yang akan memandu jalannya acara webinar series pada malam hari ini. Webinar kali ini pendidikan daring di masa pandemi, di mana kita bisa langsung mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Devi Karsiti Nur Solihat, Sarjana Pendidikan, dan beliau selaku tenaga pendidik. Ya. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar melalui chat room dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Oke.
Narasumber acara hari ini yaitu Ibu Depi Karsiti Nursolihat, Sarjana Pendidikan. Beliau lahir di Sumedang 23 Juni 1997. Beliau tertarik pada desain grafis sederhana dan aktif suka mencoba hal-hal baru. Hebat juga nih ya, Bu Depi. Beliau menyukai pekerjaan dengan tema hubungannya masyarakat, pendidikan maupun kesehatan. Ya, riwayat pendidikan beliau: TK Bina Muda Cicalengka, SD Negeri Paripurna, SMP Negeri 1 Cicalengka, SMA Negeri 1 Ranca Ekek, dan beliau sarjana pendidikan biologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman bekerjanya, beliau pernah menjadi guru di SMA PGRI 1 Bandung, memegang mata pelajaran biologi. Sekarang Bu Depi masih bekerja di Ibnu Sina Bandung Full Day School sampai saat ini. Pengalaman berorganisasinya pun cukup banyak. Beliau merupakan staf Biro Komunikasi pasca di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan beliau juga staf bidang kajian Al-Quran. Wah, hebat banget nih Ibu ya. Beliau juga anggota BEM di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, keahlian beliau berkomunikasi dengan baik dan dapat mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan sebagainya. Beliau juga bekerja dengan baik dalam berkelompok. Oke, untuk selanjutnya silakan kepada Ibu Depi Karsiti Nursolihat untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, beserta adik-adik mahasiswa ya. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu. Mungkin ya, diizinkan share screen dulu mungkin panitia. Boleh Bu Devi sebentar. Ya. Boleh Bu Devi, boleh bisa share screen? Belum bisa. Oh, belum bisa? Enggak, dari. Masih disable. Baik, sambil menunggu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, beserta hadirin sekalian yang telah hadir dalam kegiatan webinar pada malam hari ini ya. Alhamdulillah sudah ada hampir 97 partisipan yang menghadiri kegiatan di malam hari ini ya. Baik, apakah sudah bisa share screen? Sudah bisa Ibu, silakan. Iya, baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Baik ya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah muncul, Ibu. Sudah ya. Baik, kalau begitu, di kegiatan webinar di sesi kedua ini kita akan sharing ya mengenai pendidikan daring di masa pandemi ya. Namun sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Silakan tuliskan di kolom chat ya. Saya khawatir suaranya terputus ya. Barangkali boleh dituliskan di kolom chat apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oh iya, jelas. Oh iya, alhamdulillah ya sudah jelas. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Oh ya, sebelumnya
Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam kegiatan webinar sesi kedua ini ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir juga ya di tengah-tengah kita yaitu dosen dari STIMIK Jabar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang telah hadir. Tanpa saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada untuk dapat bergabung dengan orang-orang hebat pada malam hari ini. Insya Allah ya selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan sharing pengalaman mungkin ya. Dan juga kita akan diskusi berkaitan dengan pendidikan daring di masa pandemi ini. Nah, baik sebelumnya seperti yang sudah kita ketahui ya bahwa sudah lebih dari 1 tahun seluruh bagian dunia ini terkena dampak dari pandemi COVID ini. Dan sudah lebih dari satu tahun juga dunia itu harus beradaptasi dengan hal-hal baru yang dilakukan ya karena pandemi yang membuat kehidupan semula kita menjadi berbeda gitu ya. Namun namanya juga hidup ya mesti kita jalani dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga. Nah, berbagai aspek dari kehidupan pun banyak yang terkena dampak ya, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, bahkan sampai pendidikan begitu. Tentu dengan beberapa akibat yang akan dilakukan yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini membuat seluruh kegiatan menjadi bersifat online atau daring begitu ya. Nah, yang mengurangi kesempatan kita untuk berinteraksi secara langsung begitu. Nah, guna mengurangi dampak penularan COVID-19 dan mempercepat pemulihan kondisi sosial kita menjadi semula seperti sedia kala. Baik, hadirin sekalian, berbicara mengenai kegiatan online, mungkin kita pun tidak asing lagi dengan pendidikan berbasis daring ya, atau pendidikan online gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini membuat berbagai aplikasi yang bersifat pertemuan interface secara online pun menjadi laris gitu di mana-mana ya. Nah, ada berbagai macam aplikasi yang menyediakan pelayanan interface secara online tersebut seperti salah satunya yang sempat fenomenal banget gitu ya di kala awal pandemi ini adalah aplikasi Zoom ataupun Google Meet begitu ya. Baik, itu pengantar dari saya. Nah, aturan dalam webinar tadi sudah disampaikan. Saya di sini mengingatkan kembali bahwa pada saat pelaksanaan webinar kita harus saling menghormati antar peserta. Begitupun mikrofonnya di mute dan kameranya kalau bisa di turn on begitu ya. Nah, dan tidak mengklik share screen. Kemudian yang terakhir itu adalah tanya jawab melalui fitur chat atau conversation akan dipandu oleh moderator. Mohon izin di sini saya menggunakan 2 device. Yang pertama share screen saya menggunakan laptop dan untuk suaranya saya menggunakan device handphone. Dan mohon izin juga saya mematikan kamera ya untuk device handphone. Baik, sebelumnya silahkan hadirin sekalian untuk search di Google dan ketik menti.com ya. Silahkan di Google-nya silahkan untuk diketik menti.com ya. Kemudian jangan lupa masukkan kode. Silahkan bisa dibantu panitia untuk sharekan kode di kolom chat. Baik Ibu, sebentar ya. Tunggu. Jadi silahkan Ibu dan Bapak serta adik-adik mahasiswa untuk search ya dengan menuliskan menti.com pada Google ya. Nanti ketika ada instruksi untuk memasukkan kode, silakan masukkan kode 9006 6756 ya. Nah, nanti akan ada pertanyaan yang harus dijawab ya terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian nanti submit jawaban Anda pada kolom answer. Baik, ada yang sudah masuk ke menti.com-nya ya? Silahkan. Nah, saya coba stop share screen dulu.
Oke, di sini sudah ada yang masuk ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran di masa pandemi? Nah, katanya senang, irit, produktif. Oke, kurang efektif. Ya, kemudian terkadang saya merasa tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh dosen. Hanya diberikan penjelasan singkat dan mengerjakan tugas saja. Capek, pengen nikah aja. Waduh, pengen nikah aja. Capek katanya, ya udah pengen nikah aja ya. Mungkin itu ya karena saking capeknya jadi ya udah nikah aja gitu. Senang, gembira belajar. Oke, lebih senang katanya. Karena bisa nyari informasi langsung melalui handphone, telepon ya. Ada rasa senang dan sedihnya juga. Katanya campur aduk. Ada yang mudah dimengerti, ada yang sulit begitu ya. Katanya sulit memahami materi yang disampaikan. Oke, baik ya. Nah, ini merupakan tanggapan-tanggapan dari Ibu dan Bapak serta adik-adik mahasiswa ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Coba kita lihat. Nah, apa satu kata yang menggambarkan tantangan yang Anda hadapi ketika pembelajaran di tengah pandemi COVID-19? Silakan. Tuliskan satu kata saja yang menggambarkan, oh ini loh tantangan yang kita hadapi ketika pembelajaran di tengah pandemi. Silahkan. Ada kendala ketika masuk ke menti.com? Ayo silakan untuk submit kembali. Apa nih kira-kira satu kata? Kalau misalkan tidak bisa submit di menti.com, boleh di chat ya, di kolom chat nih. Saya akan lihat bagaimana nih satu kata yang mungkin Anda rasakan ketika menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini ya. Oh, katanya payah, sulit, jaringan, kuota. Oke. Kemudian apa lagi? Ya, kuota. Ya. Kemudian apa lagi? Satu kata, oh mood, katanya mood kadang moody gitu ya kalau kita sedang menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Kemudian sinyal, bosan Bu katanya. Oh bosan nih katanya. Kemudian tugas, ya baik ya. Ternyata tidak hanya kita saja yang mengalami dampak dari pandemi COVID ini ya, justru seluruh dunia pun merasakan, begitu ya. Baik, itu tanggapan yang sudah Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian submit ya. Nah, kita lanjutkan drama pembelajaran daring. Ya, kita lihat nih. Di sini, oke, 5 menit pertama mungkin masih fokus ya. Masih fokus, senang banget gitu ketemu dengan teman-teman walaupun secara online gitu. Tapi kita lihat nih, mungkin kalau di awal posisi duduknya masih tegak. Nih, kira-kira endingnya pasti sudah ketebak ya, akan seperti apa. Nah, 10 menit kemudian, mulai bete gitu kan. Nah, kemudian kita lihat nih, 15 menit kemudian. Udah mulai bete banget gitu ya, capek gitu, harus online, harus belajar online di depan komputer gitu kan. Dan kita lihat 17 menit kemudian berusaha untuk fokus kembali, karena pasti ibu guru ataupun dosen mengatakan, ayo anak-anak silakan fokus kembali. Begitu ya. Nah, tapi ini sudah mencoba untuk fokus, namun pada akhirnya apa yang terjadi? Nah, ya mungkin capek, akan tertidur, mungkin bahkan ada yang kalau saya ya yang saya alami pada saat mengajar itu sampai ada yang mungkin kalau pada awalnya duduknya itu masih tegak, masih rapi. Tapi di akhir itu posisi kaki mungkin udah kemana, sudah tidur atau bagaimana gitu ya. Nah, dan pada akhirnya orang tua pun harus turun tangan ya. Begitu. Nah, mungkin ini juga dialami oleh adik-adik mahasiswa ya pada saat melaksanakan pembelajaran daring begitu. Nah, kita lihat lagi bolos sekolah sebelum pandemi kira-kira seperti apa? Nah, seperti ini ya.
mungkin pada awal sebelum pandemi ya, siswa dikatakan bolos itu kalau misalkan seperti ini, kabur gitu ya dari sekolah gitu, ataupun ya dari rumah berangkat ke sekolah tapi di sekolah tidak ada. Tapi pada saat daring gitu kan, katanya yang bolos sekolah itu yang mematikan kamera gitu. Nah, apakah adik-adik di sini mengalami hal yang sama? Ya tentunya ada ya beberapa yang mungkin seperti ini begitu. Namun ini bukan peraturan yang saklek gitu ya. Nah, ini pasti kembali lagi kepada kebijakan dari guru ataupun dosen yang bersangkutan begitu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ya di masa pandemi ini mungkin kita akan merasa, aduh panik gitu ya. Wah panik nggak ya? Panik dong pasti. Kenapa panik? Jadi ketika ingat, wah besok udah Senin lagi, sudah masuk sekolah lagi, itu pasti panik banget. Tapi, katanya tenang aja, kalem gitu, keep calm. Kenapa? Karena ingat nih, tenang aja, kan masih pandemi. Jadi kan belajarnya masih di rumah. Tapi tiba-tiba ingat lagi, aduh panik lagi gitu. Nah, habis itu ingat kenapa harus beli kuota gitu kan, buat belajar online dan harus tetap membayar SPP gitu meskipun sekolah. Nah, ya mungkin ini juga dialami oleh adik-adik sekalian ya. Nah, kemudian ini ya, kata gurunya biasanya begini, apakah Anda sudah mengerti? Nah, ada yang ini tanyakan, kira-kira apa yang akan Anda jawab nih? Jika ada guru ataupun dosen yang bertanya, apakah Anda sudah mengerti? Ada yang ini tanyakan, begitu ya. Nah, mungkin sebagian siswa akan menjawab, ngerti Bu. Padahal di dalam hatinya, aduh gimana ya cara dapetin 2 itu? Aduh gimana ya gitu. Cuman pasti kalian ya gitu, adik-adik mahasiswa pasti merasakan juga gitu ketika dosen ataupun guru gitu ya bertanya, ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti gitu, pasti jawabnya ngerti Bu, meskipun dalam hati, aduh gimana ya gitu, aduh gimana bisa mendapatkan seperti itu gitu kan ya. Nah oke baik ya. Nah selanjutnya ini, mungkin sebagian siswa itu belum memahami ya, I don't understand gitu. But eh pasti meskipun belum mengerti atau belum paham paham gitu ya, pasti di anak-anak itu atau mahasiswa akan berbicara, "Siap Bu, siap sudah mengerti," gitu kan, padahal I don't understand gitu. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, ini, waduh, deadline tugas banyak banget gitu. Besok belum statistika, besok belum matdas, misalkan besok belum apalah gitu ya tugas. Aduh, banyak sekali deadline tugas. Tapi apa? Kendalanya itu kadang nih, kalau mahasiswa gitu ya, tapi ingat nih, drakor baru episode berapa gitu ya. Jadi antara deadline tugas masih sempat memikirkan, "Oh ya, aduh kan aku lagi nonton drakor nih, belum tamat episodenya. Kira-kira kerjakan tugas dulu atau tamatkan dulu ya nonton drakornya," gitu kan ya. Nah, itu drama ya, drama dari pembelajaran online di masa pandemi. Kemudian ini aku ini. Di sini ada tugas-tugasku, di sini ada rasa malasku. Nah, mungkin tugas-tugasku dan rasa malasku itu saling tarik-menarik, ya. Saling tarik-menarik gitu kan. Aduh, mengerjakan tugas dulu atau gimana, waduh mager banget gitu ya. Males nih, tugasnya makin banyak. Nah, justru itu, jika tugas ditunda-tunda terus gitu kan, pasti nanti di akhir akan menumpuk begitu. Makanya mulai dari sekarang, ayo kita lawan rasa malas kita itu. Kemudian, nah ini, tadi, saya sempat ya, melihat di kolom chat ketika Mbak Regina, mengatakan, "Coba nih sharing bagaimana pengalaman, belajar di masa pandemi." Katanya ada yang, mengatakan bahwa, "Oh kalau lagi daring itu outfit-nya bebas dong." Terus tadi juga atasannya alma mater, bawahannya kolor. Nah, siapa yang seperti ini? Ada yang seperti ini juga? Nah, jadi biasanya nih ya yang saya temukan juga, bahwa pada saat pembelajaran, daring begitu kan ya, mungkin, eee, beberapa guru ataupun dosen ada yang sudah memberitahu, sebelumnya gitu ya, misalkan, nanti hari Senin tanggal segini kita akan bertemu melalui Zoom atau Google Meet gitu kan, jadi kita sudah, siap-siap gitu. Namun ada juga yang mendadak, misalkan
nanti siang pukul 1 kita akan bertemu ya melalui Zoom gitu. Nah, ataupun nanti pagi nih, biasanya kalau kuliah itu kan mulainya kadang ada yang dari jam 7 ya, itu paling pagi, ada yang jam 10 ataupun bahkan ada yang sore. Tapi ketika suatu saat ketika katanya gini, dosen tuh bilang, "Nanti pagi pukul 7 kita akan bertemu melalui Zoom." Waduh, pasti itu kalian gitu ya, mungkin mahasiswa mengalami juga. Ya di sini, aduh belum mandi lah, belum siap-siap gitu, tapi udah ada jam kuliah ya, jam 7 pagi gitu. Pasti ini rambut berantakan gitu ya, belum mandi, muka masih ngantuk karena baru bangun habis begadang nih semalam. Kalau misalkan yang perempuan mungkin habis nonton drama gitu ya. Nah, kalau laki-laki mungkin bisa aja habis mabar gitu, tapi insya Allah ya di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, kemudian memang di sini laptop lagi buka Zoom gitu ya. Namun nih kita lihat kemeja juga asal ambil aja gitu. Oh ya udahlah yang ada aja kita ambil dari lemari gitu. Nah, kita lihat tuh ternyata meskipun atasannya rapi menggunakan kemeja ya, tapi pakaiannya itu celananya itu bisa aja menggunakan celana pendek atau menggunakan kolor atau menggunakan celana tidur ya. Nah, ini juga saya temukan di siswa saya pada saat pembelajaran itu saat Zoom, karena mungkin seragamnya sudah tidak muat ya, jadi keatasannya masih menggunakan seragam sekolah, namun bawahannya itu masih menggunakan celana tidur gitu ya. Jadi pada saat saya mengatakan anak-anak silakan untuk berdiri gitu, nah itu kelihatan banget, wah itu ada, jadi lucu gitu. Nah ini ya mungkin dialami juga tidak sama adik-adik mahasiswa di sini ya. Dan di sini juga tidak hanya ada adik-adik mahasiswa ya, ada siswa SMA, SMK juga ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi outfit pada saat pembelajaran daring itu beragam banget gitu ya. Nah, adapun ini ya, ini saya temukan di Instagram gitu ya, ketika saya sedang membuka Instagram gitu ya. Ketemu nih gambar seperti ini, katanya HP punya emak bapaknya, yang beli kuota emak bapaknya, yang belajar emak bapaknya. Selamat belajar ya, emak-emak dan bapak-bapak. Katanya gegara daring, aku jadi darting gitu. Mungkin ini meme ya dari sosial media yang sering kita temukan gitu. Dan ini pun mungkin muncul di awal pandemi gitu ya. Oke, nah kemudian ini di sini ada 2 gambar ya. Kalau misalkan dulu sebelum ada pandemi, orang tua apalagi siswa baru gitu ya, akan masuk sekolah, itu diantarkan oleh orang tua dengan riang gembira gitu ya, memulai sekolah. Tapi pada saat pandemi mungkin, waduh gitu kan orang tua, ini kan pada saat awal pandemi gitu ya, tapi kalau untuk sekarang mungkin udah mulai beradaptasi begitu kan ya. Nah ini jadi sangat terlihat perbedaannya dari awal masuk sekolah sebelum pandemi dengan awal masuk sekolah saat pandemi. Nah ini katanya ada meme selanjutnya. Anak sekolah daring, emak-emak darting. Apa sih darting, Bu? Oh iya, darting tuh darah tinggi gitu kan, mungkin stres gitu kan, karena di awal-awal pandemi ya harus beradaptasi dengan sistem yang baru. Namun tidak hanya itu ya, bukan berarti semua itu, apa ya, itu hanya pengalaman-pengalaman yang, ada yang bisa kita temukan gitu ya. Namun pada dasarnya tidak hanya siswa ataupun mahasiswa yang terkena dampaknya, begitupun dengan kami ya, guru gitu, dosen pun sama. Nah, apalagi mungkin guru ataupun dosen harus menyiapkan materi untuk besok, misalkan belum lagi kalau yang sudah berkeluarga, belum lagi mengurus anak gitu kan ya, belum lagi kalau ibu-ibu belum masak, belum nyiapin segala macam. Itu banyak sekali, tantangan yang kita hadapi ya, di masa pandemi saat ini. Nah ini, mungkin, ini hasil dari, survei, oleh Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana pada April ya, April 2020 pada saat awal pandemi ya. Jadi pendidikan di Indonesia itu terkena dampaknya, begitu. Jadi ada 646,2 ribu satuan pendidikan yang terkena dampak. Kemudian ada 68,8 juta siswa belajar dari rumah dan ada 4,2 juta guru dan dosen belajar dari rumah. Nah, fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah itu ada rumah belajar ya, bisa menggunakan Google, kemudian ruang guru ya, ada Edmodo, Learning Management System, dan lain sebagainya. Nah, adapun siaran pembelajaran melalui TV dan radio, ya mungkin di awal-awal pandemi
di sini ada dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, begitu kan. Itu ada di tayangan televisi untuk pembelajaran pada jam-jam tertentu, yaitu di TVRI, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran masa awal pandemi? Ya, nah di awal pandemi mungkin kita harus mulai beradaptasi ya dengan memanfaatkan teknologi gitu. Nah, itu mungkin belum optimal dan banyak sekali tantangannya ya. Nah, kemudian ini ada survei juga ya. Nah, katanya mengapa tidak menerapkan belajar dari rumah dan ternyata alasan yang paling banyak itu adalah belum ada jaringan internet perangkat pendukung gitu ya. Ini sebanyak 30,8% begitu. Nah, kemudian ini sebagian besar siswa itu belajar dengan mengerjakan soal dari guru ya, sedangkan pembelajaran interaktif secara daring itu dilakukan kurang dari 40% siswa. Jadi mungkin di awal pandemi karena kita masih beradaptasi, mungkin ya udah guru itu hanya memberikan soal. Padahal bukan itu ya tujuan utamanya. Ya yang kita harapkan kita dapat melaksanakan pembelajaran yang interaktif gitu. Nah, kemudian ini ya, berdasarkan jenis satuan pendidikan, sebagian besar siswa belajar dengan mengerjakan soal dari guru. Pada jenjang SD, mayoritas siswa juga belajar di rumah melalui program belajar dari televisi. Nah, ada pun nih, stasiun televisi yang sering ditonton oleh siswa, itu yang paling banyak itu di TVRI ya. Nah, sementara waktu menontonnya itu paling banyak di siang hari, sekitar pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, kemudian bagaimana pendidikan di masa pandemi? Oke, itu akan kita lihat ya. Nah, ini pembelajaran jarak jauh ya. Prinsipnya itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa belajar yang bermakna gitu ya bagi peserta didik. Jadi memberikan pengalaman belajar yang bermakna, kemudian fokus pada kecakapan hidup yang bersifat inklusif, penugasan yang bervariasi begitu kan ya. Pembelajaran pun ada yang dilakukan dalam jaringan ataupun di luar jaringan secara luring. Nah, kemudian prinsip pola pembelajaran itu mengutamakan kesehatan dan keselamatan, gitu ya. Nah, kemudian adakah dampak dari pembelajaran daring di masa pandemi, gitu ya? Nah, kita lihat ya, mungkin ini banyak sekali sebetulnya dampak yang kita temukan di masa pembelajaran di pandemi ini. Hanya saja ini bukan satu-satunya dampak yang terjadi ya. Jadi banyak sekali. Mungkin ini saya hanya akan sharing beberapa saja dampak yang terjadi di masa pandemi ini. Yang pertama mungkin kalau dampak negatif itu adanya ancaman putus sekolah. Ya. Jadi bagi orang tua siswa atau peserta didik yang memiliki pendapatan ekonomi itu sangat rendah, maka ini berisiko banget gitu ya terhadap anak mereka untuk putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga ya. Mungkin ini ya dampak negatifnya itu ancaman putus sekolah. Kemudian ini peluang kekerasan terbuka. Nah, maksudnya apa? Jadi orang tua dalam mendidik mereka, mendidik anak-anaknya itu agar dapat menjadi anak yang cerdas di masa pandemi ini memungkinkan tua itu mendidik dengan keras gitu ya. Nah, sehingga ada juga nih orang tua yang stres dan marah begitu ya, tapi hanya ada gitu ya, ada mungkin beberapa. Dampak yang ketiga nih, keterbatasan smartphone dan kuota internet. Ya, tadi saya lihat di chat, oh ya, dampaknya itu atau hambatannya mungkin yang dihadapi itu kuota, katanya kuota internet gitu. Nah, bahwa latar belakang peserta didik itu kan berbeda-beda ya. Bagi siswa yang berkecukupan, maka itu tidak masalah gitu. Tapi mereka Bu Devi, suaranya terputus. Oh ya, sekarang sudah? Sudah ada lagi, Bu. Oh iya, tadi ke-mute ya, mohon maaf. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, dampak negatif itu ya tadi ya, keterbatasan smartphone dan kuota internet. Karena latar belakang peserta didik berbeda-beda, jadi mungkin bagi siswa yang berkecukupan itu tidak masalah ya. Nah, tapi ada juga nih kan ada juga gitu yang tinggal di pedalaman gitu, yang tidak terjangkau jaringan internet, mungkin ini menjadi
problem untuk belajar online. Tapi masih banyak sekali dampak negatif ataupun ini ya yang kita temukan gitu. Nah, selain itu ada juga dampak positif dari pembelajaran daring itu. Yang pertama nih, memiliki banyak waktu bersama keluarga gitu ya. Nah, hal ini sangat baik untuk membangun kedekatan psikologis anak dengan orang tua, sehingga bisa mengetahui perkembangan karakter anak. Nah, untuk itu pembelajaran daring dapat membangun komunikasi yang berdampak baik bagi kepribadian anak, gitu ya. Kemudian nih, dengan adanya pembelajaran daring itu lebih mudah mengakses materi, gitu ya. Nah, melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat mengakses materi dengan mudah dimanapun dan kapanpun ya. Mungkin nih adik-adik mahasiswa ya, di sini ada juga siswa SMA, SMK. Sekarang tuh kalau lagi pembelajaran daring, itu belajar bisa sambil rebahan ya. Mungkin tadi katanya nggak pakai jilbab juga katanya nggak kelihatan, kan bisa di off kan kameranya gitu ya. Kemudian ya jadi pembelajarannya mungkin ini ya, lebih santai gitu. Jadi ketika mau dimanapun, kapanpun kita bisa mengakses materi pembelajaran ya, mengikuti pembelajaran. Di perjalanan pun gitu ya, ketika tiba-tiba dosen, nanti kita akan bertemu di Google Meet pukul 2 siang. Nah, kebetulan itu sedang di perjalanan, itu bisa ya, menggunakan handphone. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, pembelajaran itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, begitu. Kemudian ada pun dampak positif lainnya, nah ini ya, belajar dengan santai gitu. Jadi bisa sambil mendengar musik ya, bisa duduk santai di ruang tamu, belajar di teras rumah, belajar sambil rebahan gitu ya. Nah, kemudian belajar dengan santai ini sebetulnya dapat membuat rileks dalam belajar dan ini akan mengurangi kejenuhan sehingga materi pembelajaran dapat mudah dimengerti. Dan ini yang paling penting mungkin ya dampak positifnya, berkembangnya teknologi. Nah, dengan berkembangnya teknologi, mahasiswa memiliki peluang yang baik untuk dapat memanfaatkan teknologi yang ada dalam membuka usaha atau UMKM ataupun bisnis ya. Kemarin di sesi pertama sudah tuh dijelaskan ya UMKM itu seperti apa, kemudian bagaimana gitu ya cara membuka atau UMKM di masa pandemi gitu ya. Dan besok itu akan ada yang lebih menarik ya. Ini berhubungan sekali. Jadi harus bersyukur ya. Kenapa? Pada masa pandemi ini pembelajarannya itu kan lebih santai begitu ya. Nah, banyak sekali peluang yang dapat kita ini ya kita dapatkan gitu. Jadi kita bisa sambil belajar tapi sambil juga misalkan oh ada peluang bisnis nih, aku mau buka usaha online gitu ya karena sekarang serba online begitu. Nah, ini juga salah satu peluang yang baik untuk kita semua begitu ya dengan memanfaatkan teknologi. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat dipahami bahwa proses pembelajaran di masa pandemi itu memiliki dampak negatif dan dampak positif. Karena itu, harus ada juga nih kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik, begitu ya, serta mengikuti perkembangan zaman, gitu. Nah, kemudian bagaimana strategi pembelajaran daring di masa pandemi? Ya, nah katanya di sini ada 5 jurus, ya, jurus sekolah lawan corona. Sebenarnya banyak banget jurusnya gitu ya, namun di sini yang akan saya bahas itu 5 jurus ya. Nah, kalau dilihat dari tampilan screen saat ini, mungkin banyak sekali katanya, Bu, kok tadi bilangnya ada 5, kok di sini ada 7? Ya, memang banyak sekali jurus sebenarnya ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa mungkin di awal-awal pandemi katanya liburkan murid selama 3 sampai 5 hari gitu kan. Kemudian bersihkan sekolah dengan disinfektan, siapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, namun ini nih, bagaimana tahapan dari jurus pembelajaran di masa pandemi ya. Yang pertama, nah menyusun strategi pembelajaran. Nah, ini berlaku juga untuk guru ataupun bagi peserta didik ya, harus menyusun strategi pembelajaran. Kalau mungkin guru itu sudah biasa, mungkinnya guru dosen itu sudah biasa menyusun strategi pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Nah, bagi siswa pun sama, harus menyiapkan nih kira-kira apa sih strategi yang harus aku lakukan ketika akan memulai pembelajaran di masa pandemi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua,
menentukan teknologi yang digunakan. Ini sekarang banyak sekali ya, sudah beragam teknologi pada saat ini. Kemudian mensosialisasikan proses pembelajaran. Yang keempat itu monitoring proses pembelajaran dan nanti di akhir akan ada refleksi. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, menyusun strategi pembelajaran. Nah, kita harus tahu tujuan belajarnya. Untuk apa sih kita belajar? Kan itu mungkin bagi siswa ataupun mahasiswa. Kira-kira ketika kita jenuh ataupun kita mulai bosan ya belajar di masa pandemi, kita harus balik lagi nih, harus tanya ke diri kita sendiri. Tujuan belajar kita tuh untuk apa? Gitu ya. Tadi katanya, aku mau pengen cepet nikah, udah capek, udah bosan gitu ya. Nah, mungkin itu ya tujuannya, itu bisa jadi motivasi gitu. Biar cepet lulus sekolah, lulus kuliah, setelah itu nikah gitu. Itu bisa dijadikan motivasi. Jadi kita harus balik lagi tanya, tujuan belajar itu untuk apa? Nah, begitupun dengan kami, guru harus mengetahui tujuan belajarnya itu untuk apa. Dan harus ada bukti belajar ya. Kalau misalkan untuk siswa, ya buktinya apa? Ya harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus dengan rajin gitu ya, mengikuti aturan pembelajaran yang disampaikan oleh guru ataupun dosen. Kalaupun untuk guru atau dosen, bukti belajarnya itu ya harus ada sebuah produk yang dihasilkan oleh siswa. Gitu. Jadi tidak hanya melulu memberikan soal-soal dan soal kepada peserta didik, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kriteria yang diharapkan itu seperti apa, gitu ya. Dan yang keempat, aktivitas belajar. Jadi harus jelas aktivitas belajarnya itu seperti apa, gitu. Nah, pastikan instruksinya itu diberikan berupa langkah-langkah yang runut, gitu, dan membangkitkan motivasi belajar internal dari peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya kita harus tahu juga bahwa ada yang dinamakan peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru-guru, tenaga pendidik itu harus mengetahui profil peserta didik gitu ya. Kira-kira apa karakteristik peserta didik yang penting untuk menentukan tujuan dan strategi pembelajaran. Ya, petakan setidaknya 3 faktor gitu ya. Ada minat, cara belajar, dan pekerjaan orang tua itu mungkin berpengaruh ya. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Kira-kira apa capaian belajar yang ingin dicapai gitu. Kemudian bukti. Nah, bukti dan asesmen. Bukti kira-kira apa sih produk atau hasil usaha peserta didik yang membuktikan penguasaan kompetensi. Jadi ada buktinya, ada produknya yang dihasilkan dari pembelajaran gitu. Dan nanti akan ada asesmen berupa penilaian untuk memahami upaya dan hasil belajar peserta didik yang menjadi bukti penguasaan kompetensi gitu. Dan ini strategi pembelajaran. Kira-kira bagaimana serangkaian tahapan dan aktivitas belajar. Dan ada cakupan. Nah, kira-kira apa saja konten atau isi yang digunakan untuk membantu peserta didik menguasai tujuan pembelajaran. Nah, itu tadi sudah ya strategi pembelajaran. Nah, menyusun strategi. Kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan teknologi yang digunakan. Ya, pilihlah teknologi yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan orang tua. Jadi tidak perlu yang canggih-canggih. Namun dipastikan itu akan efektif dan mampu mendukung tujuan belajar ya. Nah, mungkin yang sudah kita gunakan itu ada Google Classroom ya, ada WhatsApp, kemudian ada Quizizz, ada juga Kahoot, lalu ada Zoom, ada Moodlenesia, ada Wordwall, dan lain sebagainya ya, masih banyak sekali aplikasi atau teknologi yang dapat kita lakukan. Kemudian, nah ini, pada saat kita memilih platform e-learning untuk diterapkan di kelas itu sama seperti ketika memilih menu makanan. Nah, kira-kira menu makanan yang cocok untuk tubuh kita itu apa? Nah, sama halnya ketika kita ingin memilih platform e-learning bagi siswa. Kira-kira apa nih yang cocok dan efektif untuk kondisi siswa kita? Karena kan mungkin berbeda gitu ya kondisinya. Begitu. Jadi itu disesuaikan lagi dengan kondisi. Jadi tidak ada teknologi ataupun platform yang saklek gitu harus menggunakan ini, tidak. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan kondisi dari siswa tersebut. Nah, kemudian ini yang ketiga, kita harus mensosialisasikan proses pembelajaran ya. Nah, tadi kita sudah menyusun strategi pembelajaran seperti apa, kemudian kita akan menggunakan teknologi apa, buktinya akan seperti apa, produk yang akan dihasilkan siswa itu seperti apa, asesmennya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu kita harus mensosialisasikan proses pembelajaran kepada orang tua supaya orang tua itu tahu. Nah, kami di sekolah kami
sebelum di awal pembelajaran, awal tahun ajaran itu selalu mengadakan sosialisasi rencana program gitu ya kepada orang tua. Oh ternyata program di 1 semester pertama itu ada ini gitu ya. Jadi orang tua akan tahu program apa saja yang ingin dicapai di semester pertama. Begitupun dengan semester-semester berikutnya. Jadi sosialisasikan rencana pembelajaran online dengan orang tua dan siswa, termasuk adanya bonding ya. Kemudian tujuan belajar, bukti belajar, kriteria aktivitas, dan jadwal belajar. Nah, kemudian ini, mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengarkan ada sinkron, asinkron, ada sinkronus, asinkronus. Nah, kira-kira itu apa? Nah, kalau misalkan dilihat dari perbedaannya, ini tampak berbeda sekali. Kalau sinkron itu ada pendampingan guru, misalkan itu pembelajarannya bisa dilakukan secara virtual ya, ada tatap muka dengan guru meskipun secara virtual. Nah, itu sinkron ya, sinkronus. Kalau asinkronus itu tidak ada pendampingan guru ya, tidak real time. Jadi mungkin ini lebih ke pembelajaran secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, jurus yang keempat itu adanya monitoring proses belajar. Jadi kita tidak hanya memberikan tugas saja kepada siswa, tetapi kita harus memonitor kira-kira proses belajar seperti apa. Nah, monitor proses belajar itu pada waktu yang telah disepakati. Misalkan kalau saya adanya monitoring proses itu seminggu sekali. Jadi setiap 1 pekan sekali adanya laporan pengajuan tugas siswa kepada orang tua begitu ya. Nah, itu menunjukkan empati dengan selalu menyediakan waktu untuk konsultasi personal selama jam kerja ya bila murid atau orang tua mengalami kesulitan. Nah, ini sangat penting sekali dan ini pun merupakan salah satu dampak positif juga ya. Jadi adanya hubungan yang lebih dekat antara guru dengan orang tua begitu. Jadi adanya komunikasi yang baik begitu. Kemudian di akhir nanti kita akan ada refleksi dan ini juga sebenarnya ini ya, berlaku juga untuk siswa begitu. Di akhir pembelajaran kita butuh refleksi begitu. Nah, kira-kira ayo kita sediakan waktu untuk refleksi di akhir sesi setiap hari untuk membantu melakukan perbaikan proses dan capaian belajar gitu ya. Nah, adapun ini ya yang terakhir nih, hikmah. Dan mungkin di awal kita merasa marah, kesal ya dengan adanya pandemi ini kok nggak berakhir-berakhir. Seperti dari awal mungkin ada PSBB, PPKM, berlevel-level gitu kan ya. Nah, mungkin itu kesal, tapi ayo kita ambil hikmahnya saja begitu ya. Nah, mungkin ini ada sesuatu yang mungkin Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang baik gitu ya setelah ini gitu. Maka ada hikmahnya. Jadi kita jangan hanya melihat dampak negatifnya saja, begitu ya. Mungkin ada dampak positif yang lebih banyak, bahkan yang dapat kita temukan, gitu ya. Adapun hikmahnya. Nah, mungkin bagi guru, ya, itu lebih dekat secara personal. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa mungkin biasanya nih, kalau misalkan mengajar di kelas itu, oh udah biasa nih guru mengajar 30 siswa gitu ya, 20 siswa. Tapi apakah pada saat itu guru dapat mengamati semua satu persatu siswa begitu ya? Banget gitu karakter itu pasti kan ada saja kesulitannya. Tapi pada saat ini itu karena dilakukan secara personal ya itu akan menjadikan lebih dekat antara guru dengan siswa, begitupun guru dengan orang tua begitu dan orang tua dengan anaknya juga ya dengan siswa begitu. Nah, kemudian yang kedua itu lebih kreatif. Nah, jadi mungkin ini awalnya mungkin merasa memaksakan untuk kreatif ya. Tapi pada dasarnya guru-guru, tenaga pendidik itu sudah memiliki jiwa yang kreatif gitu ya, apalagi di masa pandemi ini gitu. Jadi sekarang banyak sekali guru-guru yang sudah memahami banyak teknologi gitu. Nah, ini juga hikmahnya gitu. Saya dulu tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Mungkin saya dulu tidak bisa menggunakan teknologi ini, tapi karena saya ingin tahu, saya ingin belajar, saya tidak malu untuk bertanya jika saya tidak bisa gitu ya. Saya selalu bertanya ke rekan saya, "Ini bagaimana cara menggunakan ini?" gitu. "Saya ingin coba nih di kelas saya seperti ini." Jadi itu menumbuhkan kreativitas di guru gitu ya, bagi guru gitu. Nah, kreatif itu adalah hal yang penting, tapi mengajar dengan hati adalah kunci.
ya, begitu. Oke, yang ketiga lebih santai tapi harus standby gitu ya. Nah, tadi kan bisa saja nih ketika pembelajarannya mungkin lebih santai, tapi kita juga harus standby nih. Kira-kira bisa saja nanti ada siswa telepon, "Bu, ini bagaimana sih anak saya belum bisa dengan materi ini." Ya, kita harus mau memberikan pelayanan kepada siswa, kepada orang tua jika memang siswa mengalami kendala atau kesulitan dalam belajar. Dan adapun hikmah bagi siswa ya, hikmah bagi siswa itu yang pertama belajar adab, ya itu tentu banget, tentu bener banget gitu ya. Kenapa? Karena di sini tuh pentingnya karakter ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru sekalian di sini lebih memahami begitu ya berdasarkan pengalamannya. Nanti mungkin di akhir di sesi diskusi kita akan sharing saja pengalaman dari Bapak dan Ibu guru sekalian begitu. Nah, kemudian hikmah yang kedua itu menjadikan siswa itu lebih percaya diri karena tatap muka gitu ya kan tadi, tenang aja gitu ya, pede aja, lagian sekarang pembelajarannya daring, kan nggak akan kelihatan gitu ya. Mungkin, akan merasa percaya diri gitu ya, karena beda halnya dengan pembelajaran sebelum pandemi. Itu kan kalau misalkan dulu saya ketika kuliah, itu kan ada sidang ya, sidang skripsi, itu kan dilakukan pasti saya ngerasa, "Aduh deg-degan banget." Tapi karena sekarang udah dilakukan secara, virtual, itu akan lebih santai, lebih meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Apalagi nih adik-adik mahasiswa, yang hadir di sini, sebentar lagi mungkin ada yang mau sidang ya. Nah itu harus percaya diri, pede saja gitu ya, gitu. Baik, terima kasih. Nah ini ya, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, begitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, cukup menarik ya. Terima kasih Bu Devi, pemaparan materinya luar biasa ya. Oke, di sini sudah banyak sekali yang mengirimkan pertanyaannya. Dari awal hingga sampai saat ini masih ada saja yang mengirimkan pertanyaan. Oke, sekarang kita tadi sudah mendengar pemaparan yang Bu Devi sampaikan. Sekarang masuk ke waktu sesi tanya jawab ya. Oke, nggak sabar ya. Akan saya pilih dulu pertanyaannya. Nanti silakan untuk on mic. Jadi pertanyaannya disampaikan langsung. Oke, akan saya pilih namanya. Oke, saya lihat dulu ya dari atas. Mohon bersabar. Oke. Wah, banyak sekali ini ya. Dari Kak Giovanni. Kak Giovanni. Silakan Kak Giovanni. Halo, apakah suara saya terdengar? Benar Kak. Boleh dilanjutkan. Oke. Selamat malam untuk kakak-kakak semua dan Bu Devi. Perkenalkan, nama saya Giovanni dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama itu, zaman sekarang itu kan ketika seorang murid atau misal mahasiswa seperti kami, ketika berhasil untuk menjawab sesuatu atau belajar untuk aktif, pasti dari teman-teman itu akan mengejek seperti caper atau misal kurang perhatian dan lain-lain. Maka hal tersebut tentunya akan menimbulkan efek minder, terutama kepada anak yang telah belajar untuk aktif tersebut. Sebagai seorang guru, kiranya bagaimana cara menyikapi jika terjadi hal tersebut dan bagaimana tips atau cara yang harus dilakukan. Terutama di masa pandemi sekarang ini, guru cenderung tidak dapat mengawasi secara satu persatu para muridnya. Kemudian yang kedua itu, gaya belajar para siswa kan terbilang berbeda-beda, Bu, seperti visual, kinestetik, atau auditori. Bagaimana kiranya kita selaku pengajar atau pendidik dapat menyeimbangkan gaya belajar siswa tersebut, dan bagaimanakah kiranya menimbulkan ketertarikan dari para siswa atau mahasiswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, terutama pada masa pandemi seperti sekarang, yang dimana seluruh pembelajaran tertuju pada laptop dan modul elektronik atau e-book.
Selain itu juga bagaimana kiranya seorang pendidik dapat membedakan cara belajar yang diterapkan oleh siswa atau mahasiswa tersebut berdasarkan jenjang umurnya masing-masing agar pembelajaran terkesan menarik. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih Kak Giovanni ya namanya ya tadi Bu moderator ya, betul? Ya betul Ibu, Kak Giovanni dari Iya, Universitas Kristen Maranatha Bandung. iya, wah keren banget ya pertanyaannya. Boleh langsung jawab saja mungkin ya, Bu? Boleh Ibu langsung dijawab saja. Baik, Silakan. ya. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama mungkin ini ya, mengatasi minder gitu ya. Karena mungkin ini juga sebenarnya saya temukan juga di siswa saya, mungkin begini ya kasusnya itu, ada siswa yang biasanya itu aktif ya, karena memang dari kelas 1 itu sudah aktif. Tapi pada saat pandemi, tiba-tiba dia diam gitu. Kenapa? Karena pasti di teman-temannya itu bilang, Bu, kenapa sih dia terus? Bu, kenapa dia mah kayaknya ini apa caper gitu ya, ingin dilihat sama bu guru gitu kan. Nah, dan pada akhirnya itu juga berdampak pada mungkin psikolog anak juga gitu ya, karena dari ini ya, karena dari teman-temannya juga gitu kan, ada perkataan-perkataan yang mungkin tidak mengenakan gitu. Padahal pada dasarnya memang kita siswa gitu ya dituntut untuk aktif ya begitu, karena adanya pembelajaran di masa pandemi ini diharapkan dapat interaktif gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi jika ada siswa yang seperti itu gitu kan? Nah, kalau misalkan yang saya lakukan pada saat saya menemukan kasus seperti itu kepada siswa yang bersangkutan yang awalnya itu aktif dan ya, ini ada suara yang bocor ya, Ibu moderator, mohon maaf. Ya, ini sedang dicek Ibu. Iya, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi bagaimana cara guru menyikapi jika ada siswa seperti itu, gitu ya? Nah, mungkin yang biasa saya lakukan jika ada, memang saya juga menemukan ya, Kak Giovanni, seperti kasus seperti itu. Yang saya lakukan adalah memberi pengertian kepada seluruh siswa bahwa pembelajaran di masa pandemi dan bukan hanya di masa pandemi saja, memang dari dulu gitu ya, sejak dulu pembelajaran itu memang diharapkan siswa itu bisa interaktif gitu. Jadi tidak hanya satu arah gitu, tidak peer center, tapi diharapkan student center. Jadi adanya keterlibatan siswa, begitu kan? Nah, setelah diberi pengertian gitu ya, pemahaman kepada siswa, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, itu bisa dilakukan dengan guru itu bertanya, menunjuk, setiap anak itu memiliki kesempatan gitu. Jangan sampai karena anak tersebut selalu aktif, jadi guru itu ya udah interaksinya itu hanya dengan anak tersebut. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, jadi mungkin setelah diberi pengertian, kemudian kita lakukan tanya jawab pada siswa, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengatasi rasa minder gitu ya. Tapi mungkin banyak sekali cara ya, mungkin kalau udah minder itu bingung juga gitu ya, gimana gitu ya. Dan pada akhirnya saya coba untuk mengkomunikasikan dengan anak tersebut gitu ya, karena mungkin kalau saya mengajarnya anak SD gitu ya, nah pasti ini ditemukan juga gitu. Tapi tidak hanya di anak SD, di anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa pun sama gitu. Tapi pada dasarnya pembelajaran itu diharapkan dapat dilakukan secara interaktif gitu. Jadi tidak hanya komunikasi satu arah, tetapi ada juga keterlibatan dari siswa. Begitu, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Ibu moderator, tadi pertanyaannya apa ya yang kedua? Mohon maaf. Ini Bu, agar tidak terjadi diolok teman, itu gimana cara antisipasinya? Ya, tadi ya, tidak diolok teman itu tadi. Ya, kita harus percaya diri saja gitu. Kita ikuti aja instruksi yang sudah diberikan oleh guru gitu ya. Biarkan saja mungkin ada orang yang mengolok-ngolok, kayaknya itu caper deh.
kayaknya kamu tuh caper ya, tiap ini ingin dilihat kayaknya nih sama guru gitu, sama dosen gitu. Udah biarkan saja. Jadi kita harus fokus pada kelebihan kita gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan gitu ya, melihat apa ya, omongan dari orang-orang gitu yang bisa membuat kita, berpengaruh ke pembelajaran kita, itu nggak ada gunanya gitu ya. Ya udah kita fokus aja dengan diri kita sendiri gitu ya. Kita kan mau belajar gitu ya, biarkan saja kita bisa menjawab karena kita mengikuti instruksi gitu. Biarkan saja itu akan berlalu. Namun di sini juga ada peran aktif dari, guru gitu ya. Nah, guru di sini, perlu memberikan pelayanan kepada setiap siswa gitu. Kemudian tadi ya, ada juga pertanyaan yang bagaimana sih Bu di pembelajaran di masa pandemi ini kan mungkin nggak semua, siswa dapat guru perhatikan gitu ya, tidak setiap siswa. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi, pada saat pembelajaran, misalkan pada 1 pekan nih ya, kalau saya itu selama 1 pekan itu setiap pagi itu akan ada Zoom ya, pertemuan melalui virtual Zoom. Jadi, meskipun dilakukan secara online, tapi setiap pagi minimal 15 menit saja, itu ada pertemuan ya antara guru dengan siswa. Kita melakukan pembiasaan kalau di kami, karena kami sekolah Islam, mungkin dilakukan pembiasaan sholat duha, ya, membaca ikrar, berdoa, membaca Asmaul Husna, murojaah. Nah, itu kami lakukan di setiap pagi di awal pembelajaran. Nah, untuk apa? Untuk melihat gitu kan. Jadi siswa itu merasa, oh iya, saya sedang belajar nih, meskipun saya di rumah, saya sedang belajar gitu ya. Nah, begitupun kami memperhatikan nih, setiap hari itu kan ada gantiannya, gilirannya. Oh, hari ini dipimpin oleh siswa ini. Itu akan terlihat. Dan oh, kelihatan nih siswa yang memang sering mematikan kamera nih. Kira-kira kenapa? Kalau diperingati sekali, oke, tidak apa-apa. Kalau ternyata berhari-hari setiap kali ada pertemuan online, dia mematikan kamera, berarti itu ada sesuatu gitu ya. Itu ada sesuatu. Makanya kami sebagai guru melakukan ini ya, apa namanya, pelayanan juga kepada siswa. Kami hubungi orang tuanya, kemudian mencoba untuk mengkomunikasikan dengan orang tua dan juga siswa, gitu ya. Ada apa? Kenapa? Gitu. Mungkin ini dirasa sulit ya, karena siswa itu banyak, misalkan ada 30 siswa, nah bagaimana sih guru bisa memperhatikan sebanyak itu, gitu ya. Nah, ini mungkin memang sulit. Tapi kalau misalkan terus-terusan kita latih, insya Allah ini bisa, gitu. Dan tidak hanya dilihat dari pada saat Zoom misalkan, karena kan kita bisa mengamati pada saat Zoom saja gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari hasil tugas. Karena di masa pandemi ini yang saya terapkan pembelajaran di kelas itu pembelajaran berbasis proyek gitu. Jadi tidak hanya siswa diberikan soal, tetapi ada sebuah proyek. Jadi di setiap akhir tema itu ada proyek yang harus anak-anak kerjakan, begitu ya. Nah, dari proyek itu tuh kita bisa melihat ada sebuah proses. Tapi kan Bu, gimana kalau proyeknya yang dikumpulkan saja itu kan guru tetap aja nggak tahu gitu gimana prosesnya. Nah, tidak hanya misalkan cukup siswa mengirimkan hasil karyanya saja, tapi kita lakukan tanya jawab kepada siswa tersebut. Kita tampilkan, kita pamerkan pada saat Zoom gitu. Jadi kan kalau misalkan pembelajaran berbasis proyek ini ada sesuatu yang dilakukan oleh siswa. Siswa itu terlibat, ada aktivitas, begitu kan ya. Jadi kita bisa melihat, oh misalkan si anak A, siswa A ini proyeknya itu seperti ini. Kita lihat nih ketika dilakukan tanya jawab, apakah siswa tersebut bisa menjelaskan proyek tersebut, apakah konsepnya itu sudah benar, itu kita bisa lakukan dengan tanya jawab begitu. Tapi kan Bu membutuhkan banyak waktu, tentu. Tapi pada dasarnya ketika di akhir proyek itu akan ada sebuah pameran ya. Pamerannya itu ya kalaupun tidak pameran ya kita cukup tampilkan saja. Misalkan saya ada 30 siswa, berarti ada 30 proyek, 30 hasil karya gitu ya. Nah, saya tampilkan. Nah, ini ya loh anak-anak, ini hasil karya teman-teman kalian gitu ya. Silakan anak-anak berikan penilaian gitu. Berikan komentar. Jadi saya kembalikan lagi ke siswa. Nah, di situ kita bisa melihat, oh anak ini seperti ini. Oh, anak ini seperti ini. Oh, anak ini seperti ini gitu kan. Nah, kemudian berkaitan dengan gaya belajar. Nah, ini kita lakukan supaya kita tahu, oh siswa ini
gaya belajarnya visual, misalkan gitu ya. Ini auditory. Nah, seperti itu kita lakukan di awal itu ada diagnosis dulu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita diagnosis nih kira-kira kita berikan sebuah tes diagnostik itu untuk mengetahui gitu ya kemampuan awal siswa itu dari mana gitu. Kita arahkan, oh nanti di akhir kita memiliki kesimpulan, oh siswa ini gaya belajarnya seperti ini, siswa ini seperti ini. Maka dari itu pada saat nanti pembelajaran kita coba ini ya pernah mendengar ada blended learning gitu ya. Kita coba padu-padankan, coba gabungkan pembelajarannya gitu. Jadi tidak hanya metodenya itu ceramah, tidak hanya misalkan diskusi, tapi ada sesuatu hal yang bisa melibatkan seluruh siswa gitu. Misalkan tadi project. Kan kalau misalkan siswa yang diberikan tugas proyek itu kan ada sesuatu yang dilakukan gitu. Jadi tidak hanya ya udah lihat bacaan jawab, nah nggak kayak gitu. Jadi adanya keterlibatan siswa itu sangat penting di pembelajaran di masa pandemi saat ini. Begitu mungkin jawabannya jika Hebat ini ya. Bu. Terima kasih. Cukup jelas sekali ya Bu Devi. Jawabannya merembet ke segala aspek juga ya Bu Devi, bukan hanya pertanyaan dari Kak Giovanni, tapi memang semuanya mencangkup dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat juga ya. Oke, bagaimana Kak Giovanni? Sudah jelas? Sangat jelas, Kak. Terima Wah, kasih banyak. iya, semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih yang cukup menarik dari Kak Ade Sofyan Hadi. Boleh Kak Ade Sofyan? Halo cek. Ya, ada Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan nama saya Ali Sofyan dari Fakultas Keguruan Unram Lombok Kak. Pertanyaan saya, apa saja yang bisa kita diskusikan saat saat hal apa saja yang bisa kita didiskusikan dengan monitoring antar guru dengan orang tua Kak? Apa saja sih batasan-batasannya dan yang penting kita diskusikan gitu Kak? Mungkin itu saja Kak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Ade Sofyan. Boleh saya langsung jawab saja mungkin ya? Langsung jawab saja Bu, silakan. Nah, tadi pertanyaannya apa saja sih hal yang harus didiskusikan oleh guru dengan orang tua, ya begitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, yang biasa saya diskusikan dengan orang tua itu mengenai perkembangan, ya perkembangan siswa, perkembangan peserta didik, ya mulai dari aspek kognitif, ya kemudian dari sikap, dari segala macam kita mulai dari sikap keterampilan kognitif itu kita diskusikan dengan orang tua ya. Nah, misalkan bagaimana nih sikapnya, apakah kemandiriannya sudah ada gitu ya, apakah tanggung jawabnya sudah ada, apakah siswa tersebut sudah peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu kan. Kita diskusikan dari situ. Nah, kalau misalkan kita juga bertanya nih, Bu, bagaimana, Bunda, bagaimana kalau di rumahnya gitu ya, kebiasaan di rumahnya seperti apa? Nah, nanti mungkin orang tua akan mengkomunikasikan kan, begini Bu, kalau di rumah anak saya seperti ini loh Bu, begini, begini, begini. Nah, setelah itu saya sambungkan juga dengan hasil yang di pembelajaran di sekolah. Kalau di sekolahnya seperti apa? Pada saat mengikuti pembelajaran seperti apa? Nah, itu bisa dihubungkan ya, bisa dikaitkan gitu. Bisa didiskusikan gitu. Jadi itu pasti berpengaruh juga kan dari juga, dari kebiasaan sehari-hari juga, di rumahnya bagaimana, itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran siswa. Nah, kemudian misalkan dari proyek gitu ya, dari tugas-tugas yang dikumpulkan, dari kegiatan Zoom, apakah pada saat diskusi anak ibu tersebut sering mengikuti atau misalkan tidak. Kalau ternyata cenderung diam, kita tanyakan juga, Bu, bagaimana nih di rumahnya? Kira-kira anak ibu lebih dekat dengan siapa? Dengan ayahnya atau dengan ibunya?
Nah, kira-kira misalkan, oh dengan ayahnya. Nah, berarti saya harus berkomunikasi dengan ayahnya. Nanti ayahnya yang menyampaikan kepada anak tersebut. Begitu ditanya, kira-kira kenapa? Nah, kemudian kalau misalkan ada anak yang cenderung diam, tidak pendiam gitu, masuk pendiam di sini tuh mungkin kurang ini ya, kurang apa ya, pada saat diskusi dia tidak mau berbicara. Nah, itu kita harus tanya ke orang tuanya. Kira-kira kenapa? Apakah di rumahnya juga seperti itu? Sempat waktu itu juga saya ada siswa yang pada saat Zoom dia tuh diam aja. Jadi ketika ditanya dia tuh diam, nggak mau menyalakan mic gitu. Nah biarkan saja gitu. Tapi saya coba terus setiap hari tanya gitu ya supaya dia itu berani. Tapi pada akhirnya saya coba konsultasikan dengan orang tuanya. Pak, Bu, ini bagaimana diceritakanlah gitu ya pada saat Zoom seperti ini gitu. Bagaimana di rumah? Dan ternyata kalau di rumah itu Bu anak saya cerewet katanya gitu loh. Kenapa di rumah cerewet kok di sekolah diam? Nah, itu pasti ada sesuatu hal. Dan ketika sudah diselidiki, ternyata anak tersebut itu eh, pernah tadi ya kata Kak Giovanni betul. Jadi pernah di sama teman-temannya gitu kayak kenapa sih kamu teh gitu ya kayaknya kamu gini-gini. Nah mungkin dia nggak mau lagi gitu untuk berbicara gitu nggak mau lagi. Nah bisa saja seperti itu. Jadi hal-hal yang didiskusikan dengan orang tua itu berkaitan dengan perkembangannya ya dari sikap dari karakter apa ya eh, ya dari sikap, kemudian dari hasil pembelajaran itu tentunya harus didiskusikan. Dan kemudian itu ada sesuatu hal yang tidak sesuai, kita memang perlu mendiskusikan dengan orang tua. Begitu mungkin ya, Kak Ade Sofian, bagaimana? Oke, gimana Kak? Adik, cukup jawab? Baik, Kak. Ayo. Berarti yang perlu didiskusikan yaitu aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya gitu, Kak. Betul, betul, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ya, Oke. sama-sama Kak Ade. Iya. Satu lagi ya pertanyaannya dari Kak Andris Tasik. Dari Kak Andris Tasik, dipersilakan. Kak Andris, oke silahkan. Kak Andris, masih terdengar suara saya? Kak Andrisnya masih hadir? Oke, kita tunggu. Kalau tidak, kita skip dulu sebentar. Ke Neng Rina, Stimik, dari Stimik. Nah, Dari Rina, dipersilakan. Oke, Terina juga mungkin sinyalnya terkendala. Oke, sekarang dari Kak Devi Widya dari UNESA. Boleh? Kak Devi Widya dari UNESA. Oke. Gak ada juga dari... Ada Kak saya. Oh, ada, oke. Boleh Kak? Dipaparkan ya Kak pertanyaannya, silakan. Baik. Sebelumnya selamat malam semuanya. Saya Devi Widya Kusuma, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Negeri Surabaya. Ingin bertanya kepada pemateri Bu Devi. Pertanyaan saya yakni, bagaimana cara efektif bagi guru dalam menjaga semangat siswa saat mengikuti pembelajaran daring, terutama pada kelas rendah, yang sifatnya anak lebih memilih bermain daripada belajar atau moodnya belum stabil. Terima kasih. ya baik, terima kasih Kak Devi. Sama ya namanya. Baik, ya. Pertanyaannya Sama. bagaimana cara efektif yang bisa dilakukan gitu ya untuk membuat siswa itu menjadi lebih semangat gitu ya, termotivasi apalagi di kelas rendah ya, di kelas 1 2 3 begitu. Ya, saya pernah mengajar di kelas rendah juga ya, Kak Devi, begitu. Saya di kelas 3 pada saat itu, memang pada awal pandemi di kelas 3 itu, ini ya, anak-anak itu mungkin cenderung
masih senang bermain gitu ya, fokusnya juga masih belum fokus banget gitu ya, beda halnya dengan kelas tinggi gitu ya, kelas 4, 5, dan 6 gitu. Nah, bagaimana, apa sih yang saya lakukan pada saat itu? Pada saat itu saya mencoba untuk membuat pelajarannya itu eh, lebih menarik, maksudnya lebih menarik di sini, mungkin Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini memiliki pengalaman yang lebih ya, yang lebih bagus gitu. Banyak sekali cara-cara penerapan pembelajaran apa sih yang efektif, nah gitu. Nah, ini disesuaikan juga dengan kondisi sebetulnya ya. Jadi tidak harus menggunakan, oh sepertinya harus menggunakan teknologi ini. Nah, belum tentu nih kalau misalkan aplikasi ini diterapkan di kelas saya itu efektif. Nah, belum tentu di kelas Kak Devi, misalkan di muridnya Kak Devi itu efektif begitu, karena itu bergantung juga dengan kondisi siswa, ya, kondisi siswa begitu. Nah, yang saya lakukan adalah pembelajarannya itu tidak hanya misalkan guru memberikan tugas, anak-anak coba kerjakan worksheet halaman segini. Misalkan tidak hanya seperti itu, tetapi kita sajikan sebuah video. Pada awalnya coba anak-anak amati videonya. Tapi sebelum mengamati video, karena pada saat itu misalkan saya pembelajaran IPA, di pembelajaran IPA itu ada mengamati cara bernapas makhluk hidup gitu. Nah, mungkin pada menurut anak-anak ya udah yang menurut makhluk hidup itu manusia aja yang bisa bernapas gitu ya. Mungkin anak-anak kelas 3 disuruh untuk memahami materi bernapas gitu ya, itu sangat sulit dirasa seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Tapi tidak gitu. Itu tergantung bagaimana cara kita memberikan strategi pembelajaran kita kepada siswa. Nah, yang saya lakukan itu adalah dengan ini adanya sesuatu yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Nah, misalkan anak-anak silahkan gitu ya, saya selalu bilang anak-anak silahkan amati makhluk hidup yang ada di lingkungan kalian. Berarti itu kan anak-anak itu yang anak-anak yang di kelas rendah itu kan masih senang ya, aktif bergerak gitu ya, sangat aktif banget, senang bermain. Ketika disuruh untuk eksplorasi lingkungan di sekitar rumah itu sangat menarik, itu sangat itu bisa membuat anak itu senang gitu ya. Oh ya udah kita coba eksplorasi lingkungan sekitar rumah. Kira-kira ada hewan apa saja? Ada tumbuhan apa saja gitu ya. Nah, kemudian silakan itu pada saat Zoom ya. Saya lakukan ini pada saat Zoom. Jadi anak-anak silakan apa? Amati makhluk hidup atau hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, itu anak-anak tuh langsung mengamati gitu ya. Nah, kemudian tapi sebelum pembelajaran itu dimulai, kita akan selalu memberikan ice breaking gitu ya, baik itu nyanyian. Kalau untuk anak rendah itu siswa di kelas rendah itu sangat senang sekali jika ada nyanyian gitu, tepuk-tepukan itu sangat penting. Misalkan kalau saya coba anak-anak gerakan tangan sebelum pembelajaran Zoom, saya seperti itu ya. Coba anak-anak gerakan tangannya, jadi supaya memfokuskan siswa dulu gitu ya, sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, setelah kita bernyanyi, misalkan anak-anak mulai fokus, kita kasih games atau permainan gitu. Nah, baru aja kita masuk ke pematerian, tapi tidak langsung kita menjelaskan, ini loh anak-anak makhluk hidup itu ada ini tidak. Justru kita coba nih, supaya anak-anak itu melakukan sesuatu, mengamati dengan memanfaatkan panca indera ya. Kalau mengamati itu kan berarti ada sesuatu yang kita lihat, kemudian ada yang sesuatu yang kita pegang gitu ya. Oh, ini tumbuhan ini misalkan, oh ini hewan yang Ibu maksud gitu. Oh, ini ada hewan yang di rumah saya. Jadi adanya keterlibatan siswa. Siswa itu melakukan sesuatu. Jadi kalau anak-anak di kelas rendah itu seperti itu ya, senang melakukan sesuatu. Jadi tidak mendengarkan penjelasan dari guru, tapi anak-anak harus adanya eksplorasi lingkungan. Nah, setelah itu apa? Nah, kita ingin tahu nih apakah anak-anak itu paham misalkan dengan pembelajaran tersebut. Kita berikan sebuah games ya, quiz. Nah, quiznya itu kita bisa menggunakan tadi ya. Ini hanya contoh ya. Ini bukan satu-satunya, tapi ini salah satu ya aplikasi yang bisa digunakan itu misalkan Wordwall. Nah, Wordwall itu sama seperti Quizizz, hanya saja Wordwall itu tampilannya itu berbeda. Jadi seperti games, seperti kita anak-anak bermain games, seperti ada pesawat. Tapi itu berupa kuis ya, kuis yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi anak-anak itu merasa oh ini
pembelajarannya juga santai gitu kan, ada kuisnya, ada gamesnya gitu. Kemudian kita mengamati langsung ya eksplorasi lingkungan. Jadi mungkin di situ bisa memotivasi juga ya semangat anak-anak. Dan ini sudah saya lakukan dan anak-anak tuh senang kalau misalkan anak-anak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, merasa dilibatkan, itu anak-anak merasa senang. Kemudian adanya kuis ya berupa games, tapi di dalam gamesnya itu bisa saja tidak hanya misalkan perkalian nih, hanya perkalian sederhana, misalkan perkalian 2 saja kita buatkan di Quizizz atau di Wordwall, itu anak-anak senang gitu ya. Coba kerjakan perkalian ini gitu. Itu setiap hari gitu ya. Jadi anak-anak tidak bosan, jadi tidak merasa aduh tugas aku banyak banget, enggak. Justru nanti ditunggu-tunggu, wah besok kira-kira kuisnya apa ya dari Bu Guru. Nah, pasti anak-anak seperti itu. Nah, kemudian nanti di akhir jangan lupa untuk memberikan reward ya, penghargaan bagi siswa. Tapi tidak hanya bagi siswa yang misalkan aktif, bagi siswa yang itu tidak hanya seperti itu. Kalau saya, semua siswa memiliki diberikan penghargaan gitu ya. Supaya apa? Supaya memotivasi. Kalau pada awalnya saya hanya memberikan bagi siswa yang aktif saja gitu ya. Misalkan 5 orang saja. Misalkan siswa yang paling aktif selama 1 pekan atau 1 tema, misalkan diberikan penghargaan, diberikan piagam gitu ya. Nanti kita sampaikan pada saat Zoom, di mana Zoom itu ada orang tua, ya nanti kalau anak di kelas kecil itu masih didampingi oleh orang tua gitu. Tapi nanti itu bisa memotivasi sebetulnya, oh nanti di tema selanjutnya harus aku nih yang menjadi bagian dari yang mendapatkan apresiasi itu gitu ya. Nah itu salah satu caranya bisa seperti itu dengan memberikan penghargaan bagi siswa. Nah, kemudian tidak lupa nih kita sebagai guru harus melakukan refleksi atau evaluasi juga gitu ya kepada pembelajaran yang sudah dilakukan. Begitu mungkin ya Kak Devi. Iya, bagaimana Kak Devi? Ini sama-sama Devi ya. Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih jawabannya. Alhamdulillah. Jadi memang suasana kelas yang menyenangkan mempengaruhi mood juga ya, terutama untuk anak-anak di kelas kecil, begitu ya Bu Devi? Ya, ya betul Iya. sekali. Itu mempengaruhi mood dan itu tidak hanya pembelajaran di kelas ya, bisa saja kondisi di rumahnya seperti apa. Nah, maka dari itu kita juga perlu konsultasi dengan orang tua, begitu. Betul, wah, hebat sekali Bu Devi, sudah ahli di bidangnya ya, sangat kompeten dan punya banyak tips and trik untuk bagaimana cara menghadapi anak-anak, untuk mengatur kembali moodnya, sangat luar biasa ya. Oke, sudah memasuki acara, di penghujung acara, kita mungkin sama saya ditutup dulu selaku moderator. Terima kasih banyak kepada Ibu Devi Karsiti Nursolihat, Sarjana Pendidikan, untuk waktunya juga pemaparannya yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Oke, semoga pemaparan yang Bu Devi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Oke, kalau boleh disimpulkan, pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas dunia pendidikan di masa depan bagaimana melalui teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara para pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai kerjasama, kompetisi, dan sebagainya. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas kita dan bagaimana mengembangkan cara dan agar pendidikan tetap berjalan. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bu Devi atas waktu dan semoga sehat selalu. Sampai bertemu kembali. Saya Hayati, dikembalikan kepada Kak Regina selaku Master of Ceremony. Alhamdulillah, terima kasih.
Terima kasih banyak kepada moderator, juga terima kasih kepada Ibu Devi selaku narasumber kita yang mengemas materi webinar ini dengan tidak membosankan, pastinya sangat menarik. Mohon maaf sekali tentunya untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, semoga bisa kita lanjutkan di lain waktu ya teman-teman. Kita akan memasuki satu sesi selanjutnya yang sangat menarik, yaitu bagi-bagi hadiah alias kuis dari materi yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Devi. Tetapi beda dari hari sebelumnya, khusus hari ini kami memilih 2 pemenang. Pemenang yang pertama dari satu penanya terbaik. Nah, jadi siap-siap nih yang tadi nanya, sengaja enggak kita kasih tahu biar antusiasnya dari diri sendiri. Dan yang kedua adalah yang bisa menjawab pertanyaan. Mengingat tadi dari kata-kata Ibu Devi, harus santai tapi tetap standby. Oke? Teman-teman bisa diturunkan dulu resennya, saya akan memantau juga. Teman-teman panitia yang lain boleh ikut membantu memantau ya untuk pertanyaannya. Kita langsung aja untuk pertanyaannya, yaitu tadi kita sudah berbicara mengenai fasilitas pembelajaran jarak jauh. Ada yang melalui siaran pembelajaran melalui TV dan radio. Dari materi yang tadi ya, yang menyiarkan pembelajaran pada jam-jam tertentu yang disepakati di masing-masing daerah. Nah, sebutkan TV dan radio yang menyiarkan pembelajaran tersebut. Minimal 3 aja. Tadi Bu Devi menyebutkan 4. Nih, silakan boleh resen yang tahu jawabannya, TV dan radio yang menyiarkan pembelajarannya. Saya Kak. Kak Riuhan ya? Yang pertama Kak Riuhan, boleh on mic, Ridwan, Kak Kak. Riuhan. Ridwan, Kak. Iya Kak, iya Kak, ada suaranya ya. Silakan boleh on mic Kak Riuhan. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Kak Riuhan, terdengar. Siarannya itu yang pertama ada TVRI. Lanjut. Terus TVRI, terus ada 3, 2. Saya, Kak. Kompas. Apa? Kompas. Salah Kak, udah mohon maaf ya Kak. Saya Kak. Rihan, nih Kak Alfian sudah resen setelah Kak Rihan. Silakan Kak Alfian, boleh jawab Kak Alfian? Halo Kak. Boleh dijawab? Pertama TVRI, kedua RRI. Iya enggak? Ya, betul, lanjut. Ketiganya itu apa ya? Bentar. Jadi 4. If1 Kak. Salah ya? 2. Salah. Aduh, sayang sekali Kak Alfian. Kak Harjito, silakan Kak Harjito. Ya, terima kasih. Izin menjawab coba. 1 TVRI, kedua RRI, ketiga TVRI, RRI, dan RCTI. Enggak salah Kakak, aduh mohon maaf. Saya. Saya. Kak Sukma bisa on mic, Kak Sukma? 3, 2. Yang pertama itu RRI, terus TVRI, Radio Edukasi, sama Kompas, Kak. Salah Kakak, aduh masih Saya, belum Kak. dikit lagi. Saya, Kak. Kan Kak Ahmad Farozi. Kak, saya. Kak Ahmad Farozi. Pertama TVRI, kedua RI, ketiga Radio 91. Masih belum tepat. Silakan Kak Helva. Kak Helva boleh ganti. Silakan Kak Helva. Halo Kak, terdengar suara saya? Terdengar. Lanjut. Yang pertama ada TVRI, yang kedua ada RRI, dan yang ketiga... Apa Kak?
Silakan Kak. Yang ketiga apa Kak? Yang ketiga, rumah belajar, bukan Kak? Bukan Kakak, masih salah Kakak. Saya Kak. Kak Emor, silakan Kak Emor. Yang kedua RRI, yang ketiga TV Edukasi. Tepat sekali Kak Emor. Selamat untuk pemenang. Selamat untuk Kak Emor Esther Victoria dari Universitas mana ini ya? Selamat. Nanti silakan bisa chat pribadi ke admin yang ada di grup WhatsApp, pilih aja salah satunya. Selanjutnya untuk penanya terbaik, kita belum bisa umumkan sekarang, nanti biar kalian penasaran, kalian bisa cek Instagram kami akan umumkan di situ. Ini ya, saya klik pancanawasena.sj. Itu Instagram kami akan umumkan penanya terbaik di @pancanawasena.sj. Oke? Silakan dipantau buat kalian yang tadi bertanya. Selamat untuk pemenang. Sekali lagi, kita masih ada webinar satu lagi untuk di esok hari. Selanjutnya kita ada sesi foto beserta penyerahan simbolis sertifikat untuk pemateri. Boleh sekarang dinyalakan dulu kameranya biar terlihat nih wajah-wajah cantik dan gantengnya. Kita sama-sama berfoto bersama. Boleh dinyalakan? Silakan dinyalakan. Karena ini kita ada 5 kali foto ya. Ini nggak bisa langsung disekaligusin, harus 5 kali foto. Sinyalnya tidak mendukung, nggak apa-apa kakak. Yang penting aku selalu mendukung kakak. Oke. Siap ya, ready. 3, 2, 1. Siap. Sebentar. Lagi 3, 2, 1. Silakan ganti gaya biar semua kebagian. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya lagi. 2 kali lagi, teman-teman. 3, 2, 1. Silakan ganti gaya lagi. 1 kali lagi ya. 3, 2, 1. Mantap, luar biasa sekali. Sekarang kita penyerahan sertifikat kepada pemateri. Bisa share screen untuk operator? Share screen. Nah, terima kasih banyak kepada Ibu Devi Kersiti. Kita ini dulu, kita foto dulu. Bergaya lagi ya ini untuk simbolis penyerahan piagam penghargaan. Siap? 3, 2, 1. Alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih kepada narasumber Ibu Devi Kersiti Nursolihat, Sarjana Pendidikan. Lalu terima kasih juga kepada moderator serta para peserta yang luar biasa sangat antusias setelah menyimak ya. Karena banyak banget nih pertanyaan-pertanyaannya. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam pendidikan daring, entah itu untuk tenaga pendidik atau sebagai pendidiknya atau mahasiswa, siswa. Jangan lupa untuk isi absen, untuk klik absen ada di kolom chat ya, bisa untuk dicek aja. Kalau misalkan masih ada kendala untuk klik absennya, bisa langsung isi di kolom chat, komen aja kendalanya apa, biar nanti saya bantu. Ya, saya Regina Arifani selaku MC mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatannya. Akhir kata saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta boleh live ya. Sebelum itu isi dulu absensinya. Terima kasih semuanya. Boleh ya, isi dulu. Kalau ada kendala silakan
ketik aja di kolom chat. Terima kasih banyak ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada panitia. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak juga kepada peserta yang telah hadir di malam hari ini. Saya izin live ya Kak Regina dan Kak Ibu Devi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa di-follow ya Instagram kami @pancanamasena.sj. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sama-sama Kak Hairi. Silakan yang mau bertanya. Saya beri waktu 4 menit lagi ya. Maka akan saya tutup roomnya. Silakan yang masih mau bertanya, tanyanya tapi jangan materi ya. Pertanyaan perihal mengenai absensi. Besok jangan lupa masih ada satu webinar lagi dan ditunggu kejutan dari kitanya. Terima kasih banyak Kakak, sukses. Terima kasih kembali Kak Emor Esther sudah selalu mengikuti webinar kita. Silakan yang masih mau bertanya, masih bingung-bingung. Siap, terima kasih Kakak. Sama-sama Kak Ludwi Cantika. Silakan aku kasih waktu 3 menit lagi untuk mengisi link absensinya, karena setelah itu kita akan. Terima kasih Kakak cantik, sama-sama Kakak Ahmad. Siap. Terima kasih ya semuanya sudah selalu hadir. Semoga besok kita masih bisa bertemu lagi dengan materi yang luar biasa menarik. Peluang penghasilan dari blog tuh. Siapa yang mau dapetin penghasilan dari blog? Silakan besok datang ke webinar kita. Oke, semangat ya, semangat. Terima kasih Kakak, terima kasih juga Kakak, terima kasih kembali sudah hadir. Mohon maaf sekali jika ada salah. 2 menit lagi masih aku tungguin ya untuk yang masih mau bertanya. Terima kasih atas materi di malam minggu ini. Iya Kakak, kita malam minggu bersama Kak Iza. Terima kasih Kak pencerahannya, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi Kak Erik, terima kasih. Terima kasih ilmunya Ibu Devi, terima kasih kembali Kak Ibu Yulia sudah hadir. Terima kasih Kakak. Kak, apakah webinar ini diadakan setiap tahun? Doakan saja ya Kakak, semoga kita bisa konsisten. Tapi untuk saat ini kita mengadakannya dalam rangka kita PPM atau yang biasa dikenal dengan nama KKM. Kak, apakah terima kasih panitia kompak selalu, amin. Terima kasih kembali Kakak M. Yusuf atas doanya. Semoga kita bisa selalu kompak sampai akhir acara PPM ini. Terima kasih. Terima kasih untuk doa-doa baiknya. Semoga doa baiknya kembali lagi ke kakak-kakak semua. Terima kasih Kakak, link absennya sebentar. Saya share ulang. Link absennya Bu. Bisa di-share ulang. Nah, ini nggak bisa dipastikan. Terima kasih Kakak semua. Jangan lupa ya, besok hadir. Itu link absennya Kakak. Kalau ada kendala boleh di chat aja ke adminnya ya. 1 menit lagi kita bakalan tutup forum ini. Makasih banyak Kak, sudah saya isi stay safe and healthy semuanya. Izin live ya. Terima kasih Kakak Ulfa Fajrianti atas doanya. Semoga Kakak juga bisa terus jaga kesehatan ya. Baik, jam sudah menunjukkan 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah saatnya pamit undur diri, dan kalau misalkan masih ada kendala, Kakak bisa chat aja ke adminnya ya untuk masalah absensi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa besok untuk hadir kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Sama-sama Kakak Emor.